Hai brothers, kembali lagi dengan keluarga film. Semoga brother semua tetap sehat dan lancar rezekinya. Saya akan melanjutkan John Wick Chapter 2, di mana kelanjutan dari Chapter 1 yang lebih seru lagi. Langsung saja tanpa banyak ceramah di awal pada filmnya. Awal cerita Chapter 2 bertempat di markas Abraham Tarasov, atau lebih tepatnya kakak kandung Viggo Tarasov yang sudah dibunuh oleh John Wick. Tonton dulu John Wick Chapter 1 biar Chapter 2-nya nontonnya lebih seru lagi. John Wick mendatangi markas Abraham, kita sebut saja Abra. Tujuan John datang ke sini untuk mengambil kembali mobilnya yang dicuri Losef, keponakan dari Abra. John menghadapi anak buah Abra untuk mendapat sebuah kartu akses agar bisa masuk ke markas Abra. Abra juga merupakan mafia besar dan mempunyai banyak pasukan. Tapi siapa yang tak kenal sosok John, sang legenda? Tentu Abra sudah mengenal John. A car currently is among our inventory. Setelah John dapat masuk, dia menghabisi penjaga utama dengan sangat mudah. Lalu dia mencari di mana Abra menyimpan mobil John. Saat John menelpon Abra, dia langsung ketakutan mendengar suara John sudah ada di dalam markasnya. Saat mobil sudah ia dapatkan, tidak mudah keluar dari sana karena harus menghabisi anak buah Abra hingga mobil Mustang kesayangannya ringsek parah. Saat John tiba di ruangan Abra, nampak terlihat ketakutan didatangi seorang John Wick. Di saat itu juga, John melakukan perdamaian dengan keluarga Tarasov. Inilah John Wick Chapter 2. Setelah membereskan semuanya, John kembali ke rumah dan disambut anjing yang kemarin lusa ia bawa. John sama seperti manusia pada umumnya, butuh makan, istirahat, dan bermain. Ketika Aurelio datang bermaksud memperbaiki mobil John yang rusak parah, sembari John mengubur lagi pekakas pekerjaannya. I thought you loved this car. Tak lama percakapannya dengan Aurelio, John didatangi dengan sosok baru. Dia Santino de Antonio, kita sebut saja Anton. Anton ini merupakan salah satu petinggi keanggotaan High Table. Seperti yang diceritakan di Chapter 1, jika Continental hanya mencakup kriminal di setiap negara, beda dengan High Table yang menguasai kriminal di seluruh dunia. Tujuan Anton datang adalah meminta bantuan kepada John atas segel yang pernah diberikan kepadanya. Penjelasan sedikit tentang perjanjian segel. Segel ini hanya dikhususkan bagi pembunuh bayaran, dan semua anggota memiliki segel ini sebagai penanda bahwa pernah membantu dan pernah dibantu. Jika sudah pernah ditolong oleh pemegang segel, maka kapanpun dibutuhkan, mau tidak mau, suka tidak suka, juga harus menolong pemegang segel. Tapi John menolak segel Anton karena dia sudah pensiun dari pekerjaannya. Seketika Anton menghancurkan rumah John. Scene berpindah di Continental. John mendatangi Winston untuk meminta pendapatnya. Kamu harus mematuhi aturan dalam segel yang sudah kau buat. Karena tanpa aturan, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Without them, we live with the animals. Mark, you die, you run, you die. Jika kau membunuh pemilik segel, kau mati. Ingkar dari segel, kau mati. Kau melarikan diri, kau juga mati. Kemudian John datang ke tempat Anton dan menanyakan apa yang kau butuhkan. Wick, just tell me what you want. Anton ingin membunuh saudarinya sendiri dengan menggunakan The Boogeyman karena hanya seorang John yang mampu melakukan itu semua. Dia adalah Gianna Antonio, kita sebut saja Gianna.
Dia merupakan penerus keluarga Antonio untuk menjadi salah satu petinggi High Table, dan Anton ingin Gianna mati untuk mengganti posisinya. Never want to waste words. Tanpa banyak bicara, John langsung bersiap dan mengunjungi berbagai tempat, seperti persiapan senjata kepada ahli peta bawah tanah dan jas anti peluru yang bertempat di Roma, Italia. Lagi-lagi John juga sudah terkenal di tempat ini. Pemimpin kontinental di Roma menyambut John dengan sangat ramah. Nice to see you. No, Signor Wick. Ciao, Angelo. Zajmacuje, Mr. Setelah semua persiapan selesai, John mendatangi istana Gianna yang sedang mengadakan pesta sebagai dilantiknya Gianna di salah satu petinggi High Table. Di saat Gianna akan merias diri di ruangannya, tiba-tiba John muncul dari balik kegelapan. Inilah The Boogeyman. John. Sekali lagi, semua ketakutan saat bertemu John karena jika ia melakukan pekerjaannya, targetnya pasti mati. Gianna bunuh diri, dia mau mati dengan caranya sendiri. Cuma didatangi John, udah nyerah mau mati, belum juga dibunuh. I always thought I could escape. Salah satu pengawal pribadi Gianna mengetahui keberadaan John Wick, sebut saja Cassian. Lalu dia dan pasukan Gianna menyerang John. John selalu lebih mempersiapkan pekerjaannya dan dengan sangat mudah membunuh semuanya. Namun Cassian juga seorang assassin, tentunya lawan yang cukup kuat untuk John, hingga mereka bertarung sampai ke Continental, cabang Roma. Perlu diingat lagi, Continental adalah tempat netral untuk tidak melakukan pekerjaan di sini. That there will be no business conducted on the continent. Could you let management know I'll be checking out? Saat John akan kembali dan telah menyelesaikan pekerjaan yang ada di segel, Cassian datang untuk membunuh John karena John sudah membunuh bosnya dan mengakibatkan Cassian hilang pekerjaan. Tetapi Cassian mampu dibunuh oleh John di dalam kereta api. Anton membuat kontrak senilai $7 juta untuk kepala John, karena jika tidak segera dibunuh, John Wick akan segera membunuh Antonio. Semua orang berusaha keras membunuh John, tapi itu bukan menjadi masalah besar bagi John. Winston melarang Anton melakukan hal itu dan menyuruh batalkan kontrak, karena John sudah mematuhi segelnya. Namun si Anton bersikeras tetap ingin membunuh John, sampai akhirnya John diburu oleh banyak pembunuh bayaran. John membunuh siapapun yang menghalanginya, termasuk membunuh dengan menggunakan pensil, seperti yang diceritakan di chapter 1. Lelah dengan terus diserang tanpa henti, John mendatangi seorang pengemis dan memberinya 1 koin emas agar mengantarkannya kepada Bowery. Bowery ini merupakan pemimpin seluruh pengemis di kota New York yang menguasai dan mempunyai akses di seluruh kota New York. Tujuan John datang ke sini agar Bowery memberi dia bantuan senjata dan memberitahukan keberadaan Anton. Pada awalnya, Bowery tidak memperdulikan itu karena bukan merupakan urusannya. Namun John mengatakan dia sudah menduduki jabatan petinggi High Table di kota New York, dan posisimu juga akan terancam oleh Santino. Kemudian Bowery memberikan sebuah senjata Kimber 1911, 45 ACP, dan kartu akses masuk ke dalam istana Antonio.
Tidak lama setelah itu, John langsung mendatangi kediaman Anton yang sedang diadakan pesta sebagai posisi barunya menggantikan Gianna. John melakukan pertarungan terbuka dan menghabisi semua pengawal Anton dengan sangat mudah. Setelah selesai dengan penjagaan utama, dia mengejar Anton ke sebuah ruangan dengan penuh cermin. Namun dengan insting tajam seorang legenda, lagi-lagi John membunuh semua dengan sangat mudah. Tinggal satu pengawal Anton, sebut saja si Tupai. Tupai bukan lawan yang berarti bagi John, dia mati dengan pisaunya sendiri. Lalu Anton berhasil kabur dan menuju Continental. Dia mengira John tidak akan pernah berani melanggar aturan di Continental. John datang dengan tatapan muka yang sangat tajam, dan resepsionis pun tahu bahwa John sangatlah marah. Dia menemui Antonio di restoran Continental yang juga ada Winston di sana. Winston sedikit khawatir John akan melanggar aturan Continental. Setelah semuanya selesai, John kembali ke rumahnya yang sudah hancur dan mengenang istrinya di sana. Datang resepsionis Continental menjemput John untuk menemui Winston di taman. Seperti yang sudah kita tahu, Continental adalah tempat netral, dilarang melakukan pembunuhan di sana. John Wick adalah sahabat Winston. Jika dia mau, John bisa mati sekarang juga di taman itu. Namun Winston masih memberinya waktu 1 jam sebelum status pengasingan atau ekskomunikadonya benar-benar berlaku. Ekskomunikado adalah status bagi pembunuh bayaran yang sudah ditangguhkan seluruh akses dan fasilitas di dalam keanggotaannya karena sudah melanggar aturan Continental. John Wick, excommunicado. Dia akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran di kota New York. Seluruh teman-teman John seketika kaget mendapat informasi bahwa John Wick ekskomunikado. Filmnya lebih seru dari Chapter 1. Sekarang John sudah ekskomunikado, dia sudah ditangguhkan dari keanggotaannya. Dia akan diburu oleh seluruh assassin. Tungguin part 3-nya, pasti lebih seru lagi. Sampai di sini dulu, saya off dulu. Jangan lupa terus bekerja keras meraih kesuksesan.